Selamat datang di channel Jagoan Proyek. Seperti biasa, saya akan memaparkan dan melaporkan progres update terakhir di tanggal 27 Januari di 2005 untuk proyek underpass Kadusuring 2 di daerah Tangerang, Banten. Mari kita lihat, jika kita melihat potongan gambar di sisi utara ini, apa sih timunan atau material yang digunakan di area ram utara ini. Jika melihat potongan, ini sisi danau, bisa dilihat tadi di area dari drone-nya, dan ini sisi bore pile, sisi barat ke arah danau sebagai dinding penahan untuk tekanan air dari danau, dan di bagian tengah adalah bore pile median untuk dudukan strating bajanya ya. Terus untuk sisi timurnya ini yang mendekati saluran terbuka. Nah, untuk material untuk perkuatan tanah kita menggunakan timunan agregat kelas A, kelas B, dan makadam. Dan untuk area tanah lembek kita menggunakan menggunakan cerucuk bambu dan dilapisi oleh geotek di atasnya. Dan ini adalah kondisi di mana sisi barat yang ke arah danau sudah kita lapisi base A. Kita akan persiapan untuk pelaksanaan aspal. Dan ini sisi barat ya. Sisi timurnya kita masih menggunakan base B. Belum kita finish karena mau kita selesaikan di base A-nya masih kondisi hujan. Ini persiapan base B sampai ke ujung underpass sisi timur. Bisa dilihat kondisi masih hujan, jadi kita nunggu agak keringan supaya kita optimal dalam pemadatan tanahnya ya. Dan ini sisi barat, bisa dilihat kita sudah mulai pelaksanaan GRC wall untuk menutup dinding penahan bore pile-nya supaya terlihat lebih cantik lah menggunakan GRC ini untuk menutupi kekurangan bentuk dari bore pile ini. Kita masuk ke area ram yang mendekati ke area underpass. Kita lihat progres pekerjaan update-nya sudah sampai mana. Kurang lebih di 100 meter sebelum underpass kita masih melakukan pemadatan makadam, tapi cerucuk bambu sudah kita mulai kerjakan. Bisa dilihat di sini banyak mata air sehingga kita belum optimal untuk melaksanakan pemadatan atau gelar base B. Jadi nunggu agak keringan, dan ini bisa dilihat GRC wall juga sudah mau menuju ke underpass sisi barat, sudah mau kita selesaikan. Perkuatannya bisa dilihat kita hanya dinabol menggunakan siku dan di piser atau di dinabol ke bore pile yang ada pembesiannya. Saya rasa cukup untuk perkuatan ini, sudah dihitung bahwa ini cukup untuk menahan beban dari GRC ini. Semua air yang masuk ke area ram ini akan disalurkan menggunakan box culvert dan melintang jalan dan masuk ke area rumah pompa. Nanti akan saya jelaskan secara tanpa atas seperti apa sih air-air yang dari ram ini kemudian harinya jika akan sudah berfungsi. Bisa dilihat di garis merah ini bahwa air yang dari ram akan masuk menuju mendekati ke area underpass, dan dari situ akan ada box culvert decker dan akan disalurkan ke area rumah pompa dan akan ditampung di area rumah pompa. Jika levelnya sudah sesuai, maka dari rumah pompa itu akan dibuang ke area main drain untuk disalurkan atau ditampung di area danau. Kita lihat potongan gambar untuk di area ini. Jika melihat potongan, maka bisa dilihat air melintang di area jalan masuk ke area rumah pompa dan akan ditampung di area pompa, tapi sebelumnya akan tertahan di manhole dahulu, tetap rumah pompa, dan barulah dibuang ke main drain sebelahnya sebagai buangan akhir. Dan dari main drain ini barulah ditampung di area danau sebagai resapan atau dialirkan ke tempat lain. Dan ini decker yang tadi saya bilang, decker berupa kita cor di tempat dan ditutup oleh grating dari cast iron, besi dari cast iron untuk sebagai saringan. Dan ini aktivitas di area sini, dan ini ada rumah pompa.
Dan di ini adalah manhole ya, manhole yang nanti untuk mendap lumpur sebelum dimasuk ke area rumah pompa sebagai tampungan sementara dahulu. Dan untuk manhole ini lumayan besar, 4 kali 1 meter dan kedalaman kurang lebih 1,5 meter. Ini adalah bayangan dari sisi utara bagaimana sih jadinya ram ini jika kita ilustrasikan menggunakan 3D ya. Kita mulai lihat lagi aktivitas di area rumah pompa. Kita akan lihat jika kita potong rumah pompa ini, kita akan lihat gambarnya seperti apa potongannya. Nah, di sini kita menggunakan fondasi bore pile untuk rumah pompanya. Pada saat kita galian kita menggunakan setting baja untuk perkuatan agar tidak longsor. Dan ini potongan melintangnya ya, bisa dilihat sampingnya kita ada main drain dan sisi jalan. Nah, ini buangan terakhir ke area main drain. Ini adalah aktivitas terakhir, progres terakhir saat ini. Bisa dilihat kita sudah gali dan sudah ketemu dengan bore pile, kita sudah mulai LC juga. Dan ini adalah strating baja ya untuk perkuatan. Kita khawatir pada saat kita gali terjadi kemiringan dari bore pile ini, walaupun kita sudah pasang capping beam, tapi kita jaga-jaga karena kedalaman galian cukup dalam ya, kurang lebih sampai di elevasi -6 dari sisi jalan. Kita lihat aktivitas di area underpass. Bisa dilihat finishing bore pile sudah mau selesai dan ini finishing akhir akan dicat. Dan kita juga akan persiapan aspal, untuk kansin juga udah terpasang, tinggal kita masang paving block di samping kansin itu untuk area orang jalan ya. Dan kita juga melaksanakan finishing untuk dak atasnya, dirapihkan, di finish lagi. Untuk dak atas yang di atasnya itu jalan tol yang masih aktif ya, yang sudah aktif. Dan ini bisa dilihat kita sedang melaksanakan finishing di area underpass ini. Jika kita ilustrasikan hasil 3D-nya, bisa dilihat nantinya jadinya seperti ini. Kita lihat aktivitas progres di ram sisi selatan ya, untuk pekerjaan area ram sisi selatan. Ini ram sisi timur yang berdekatan dengan TPU warga. Kita sudah melaksanakan deker juga sudah dicor, manhole juga kita lakukan pembersihan, dan deker ini kita cor di tempat ya. Di sebelahnya ada manhole yang masih pembersihan, dan ini deker akan terus menuju ke area rumah pompa untuk mengalirkan air dari ram. Dan ini manhole sisi depannya rumah pompa juga sudah kita cor juga. Dan ini adalah sisi timur untuk ram sisi timur, sisi selatan juga ya, bagian selatan. Dan bisa dilihat kita sudah melaksanakan makadam, dan ini bore pile yang mungkin pada saat pengecoran ada overbreak atau kelebihan beton yang harus kita bobok karena nanti akan kita tutup dengan GRC. Dan ini makadam sudah kita gelar di sisi timurnya, sedangkan di sisi baratnya sudah kelas B ya, dan akan persiapan aspal. Dan bisa dilihat bahwa ini kita lagi kelas B nya juga di sisi timur yang menggunakan vibro roller untuk kita padatkan sampai ketemu dengan CBR di 60%. Dan ini kita terus padatkan mumpung kondisi sedang kering, tidak hujan. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu pada saat pemadatan tanah ini. Dan ini sisi selatan, yang ini TPU warga ya, yang banyak pohon ini adalah TPU warga. Jadi underpass itu betul-betul di samping TPU punya warga. Kita lihat aktivitas rumah pompa sisi selatan. Ini kita lihat dari atas.
Intinya sama tipikal gambarnya seperti yang sisi utara ya, potongannya, baik kedalamannya, bentuknya, semua dimensinya sama. Jadi kita aktivitas di sini masih gali, kita turunkan ekskavator kecil ke bawah sini karena kalau manual cukup lama ya. Ekskavator kecil untuk bantu gali dan sekalian juga orang untuk bobok untuk bor filenya. Bisa dilihat bor filenya sudah kita bobok dan akan kita persiapan laksanakan LC. Jika kita ilustrasikan ilustrasi 3D-nya dari sisi selatan menuju ke jalan provinsi, seperti inilah ilustrasinya jika sudah jadi. Kita lihat progres untuk saluran batu kali yang menuju ke main drain. Kita menggunakan saluran terbuka batu kali yang lebarnya 15 meter dan kedalaman kurang lebih di 6 meter. Bisa dilihat kondisi sudah kering sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas untuk pemasangan dinding batu kali sebelum air sungai Cicandra ini masuk ke area main drain. Kebetulan danau yang resapan itu kita keringkan sehingga air sungai Cicandra ini volume debitnya mengering, dan di sisi area lain kita tahan juga airnya sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pemasangan lining batu kali di sisi samping area underpass. Jadi kita manfaatkan bendungan sebelum masuk ke area underpass, kita tahan dulu sehingga airnya kecil dan kita bisa manfaatkan untuk pelaksanaan dinding kali ini supaya main ini jadi. Dan ini jika kita ilustrasikan gambar 3D-nya, jika dari area underpass masuk ke area dalam jadinya akan seperti ini. Ini hanya ilustrasi ya. Nah, terus ini kita foto drone, bisa dilihat kita menuju ke area jalan provinsi Kadusirung 2. Nah, di sampingnya adalah komplek perumahan dan dari punya Sinarmas juga. Dan di situ kita ada semacam kayak bangunan air atau pintu air sehingga pelaksanaan batu kali main drain bisa kita tahan dulu airnya agar kita bisa finish atau menyelesaikan pekerjaan di area saluran terbuka main drain. Sekian pemaparan progres per 27 Januari, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.